Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Teman-teman soleh dan soleha kelas 2 Mekah hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apapun. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2B, subtema 2, yaitu pembelajaran 3. Disiapkan buku tema 2B-nya, kemudian buku tulisnya, dan juga alat tulisnya. Baik, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga apa yang kita kerjakan hari ini menjadi catatan amal ibadah kita. Amin. Sudah ketemu bukunya? Kalau sudah, silahkan dibuka bukunya halaman 53. Dibuka bukunya halaman 53. Sudah dibuka ya? Kita mulai pembelajaran 3. Kita bersikap sopan saat berkunjung ke rumah teman. Ini bahasanya sudah kita bahas kemarin ya teman-teman. Bagaimana sikap kita ketika bermain di rumah teman. Kemudian di sini ada percakapan Ino, Ibu Raka, Cika. Ada. Kita baca ya. Cika dan Ino bermain ke rumah Raka. Berarti bermain ke rumah Raka. Ibu Raka. Ino. Selamat sore, Bu. Kemudian Ibu Raka, selamat sore Ino. Selamat sore Cika. Jadi ini ada Cika, ini ada Ino yang bermain ke rumah Raka dan ketemu dengan Ibu Raka. Pertama, mereka mengucapkan salam, yaitu selamat sore. Jadi ketika kita bertamu ke rumah teman, yang pertama adalah mengetuk pintu, kemudian mengucapkan salam. Kalau kita sebagai umat muslim, salam kita biasanya mengucapkan apa? Assalamualaikum. Betul. Cika, Raka ada, Bu? Ibu Raka menjawab, Raka ada di dapur. Raka mau membuat agar-agar. Cika, bolehkah kami ikut membantu, Bu? Ibu Raka, tentu boleh. Mari kita ke dapur. Ino dan Cika, terima kasih Bu, kami permisi masuk Bu. Jadi ini diperbolehkan. Bolehkah kami ikut membantu Bu? Ini kemarin kita sebut dengan kalimat permintaan izin yang sopan. Kemudian diizinkan, tentu boleh. Setelah diizinkan, kita mengucapkan terima kasih. Ya, masih ingat ya insya Allah ya. Selanjutnya kita coba ke jawab dengan lisan. Berarti teman-teman kalau diminta menjawab lisan, tidak perlu ditulis ya. Seperti misalkan Ibu Prasanya. Siapa nama teman-teman Raka yang datang berkunjung? Nama teman-teman Raka tadi siapa? Ada Cika dan Ino. Jawabannya Cika dan Ino. Kapan teman-teman Raka datang ke rumah? Kalau dia mengucapkan selamat sore, berarti sore hari. Di mana Raka berada? Kata ibu, Raka ada di dapur. Apa yang akan dilakukan Raka? Membuat agar-agar. Mengapa teman-teman Raka ikut pergi ke dapur? Mengapa? Karena ingin ikut membantu Raka membuat agar-agar. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari pembelajaran 3 ini teman-teman? Yaitu ketika bersikap sopan ketika berkunjung ke rumah teman. Jadi itu yang pertama mengetuk pintu, kemudian mengucapkan salam. Jika diperbolehkan atau diizinkan, kita mengucapkan terima kasih. Lanjut ya. Ke halaman selanjutnya, di sini tadi kelanjutan dari cerita Raka, Ino, dan Cika, ketika di dapur mereka membuat agar-agar. Ini ya, Bu Pres perbesar. Nah, di sini ada
Raka, Cika, dan Ino belajar membuat agar-agar di rumah Ino. Lihat ya, di rumah Raka, maaf. Ini kan tadi kita baca dulu. Raka, Ino, dan Cika membuat agar-agar. Ibu menyiapkan kompor, panci, dan loyang. Ini kalau teman-teman belum mengetahui arti-arti kata boleh digaris bawah ya. Seperti misalkan loyang, itu kan apa ya artinya? Ibu juga menyiapkan bahan agar-agar, potongan buah, air, dan gula. Ibu memberi petunjuk kepada Raka, Ino, dan Cika. Cika mengisi loyang dengan potongan buah. Ini Cika memasukkan buah ke dalam loyang. Ino dan Raka menyiapkan air dan gula. Ibu selalu memasak agar-agar di dalam panci. Setelah agar-agar mendidih, panci diangkat dari kompor. Agar-agar lalu dituang ke dalam loyang. Cairan agar-agar didinginkan supaya mengeras. Cairan agar-agar ini kalau kita belajar wujud benda berarti dia cair. Kemudian didinginkan. Setelah dia didinginkan berubah mengeras menjadi padat. Nah, berubah. Nah, ini masih ada kaitannya dengan yang kita pelajari kemarin ya. Coba kita lihat di sebelahnya. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada apa? Di halaman berikutnya, halaman 55. Nah, di sini ada gambar membuat teh. Pernah membuat teh? Teh manis? Insya Allah pernah ya, pernah melihat. Yang pertama itu kita nih menyiapkan wadah gelas ya. Kemudian urutannya nih teman-teman. Di sini menuangkan teko yang sudah ada teh di dalamnya karena warnanya sudah merah. Kemudian yang gambar kedua ada gelas, ada tehnya. Kemudian yang ketiga menyajikan, yang keempat memberi gula. Kita urutkan yuk, yang pertama biasanya apa? Meletakkan teh ke dalam gelas. Betul. Kemudian yang kedua, menuangkan air panas. Yang ketiga memberikan gula, yang keempat menyajikan. Ini urutan gambarnya ya. Lanjut ke gambar, ayo menyimak. Ini masih urutan dengan yang kemarin ya teman-teman. Di sini ada sifat benda cair. Ini teh yang dibuat tadi. Oh, es sirup. Ini es sirup. Ada es di dalamnya, kemudian ditambahkan sirup. Teh manis merupakan benda cair. Apa sifat benda cair? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Bentuk benda cair mengikuti wadahnya. Coba dibuktikan nanti teman-teman di rumah ya. Kenapa benda cair itu dikatakan bentuknya mengikuti wadahnya? Contohnya begini. Lihat gambar di sini ya. Air di dalam gelas. Ini ada gelas, kemudian air di dalamnya. Bentuk airnya itu menyerupai bentuk gelasnya. Jadi nggak ada perbedaan setelah air dituang, ya menyerupai gelas. Bentuknya menjadi gelas. Kemudian air dimasukkan ke dalam botol. Bentuknya menjadi botol juga. Begitu juga jika air dimasukkan ke dalam ember. Bentuknya akan menjadi ember. Dimasukkan ke dalam bak, bentuknya menjadi bak. Dimasukkan ke dalam akuarium, bentuknya menjadi akuarium. Nah, itulah yang dimaksud benda cair mengikuti wadahnya. Jadi wadah itu adalah tempat. Tempatnya botol menjadi botol, tempatnya gelas menjadi gelas. Jadi mengikuti wadahnya. Lanjut ya. Kita ke
Nih yang kedua, tadi bentuknya mengikuti wadahnya. Yang kedua adalah permukaan benda cair selalu datar. Jadi maksudnya adalah ketika air di dalam botol, kemudian posisi botolnya tegak seperti ini. Airnya itu selalu datar. Datar itu lurus begini. Enggak gelombang-gelombang. Enggak bergelombang-gelombang. Kok jadi lurus? Enggak bergelombang-gelombang begini maksudnya. Dia selalu datar. Ketika dimiringkan, dia enggak datar lagi, membentuk garis lurus. Dimiringkan ke kanan, dia juga datar lagi. Nah, inilah yang dimaksud dengan air itu permukaannya akan selalu datar. Misalkan Bu Pras punya, Ibu Pras coba. Misalkan begini. Bu Pras itu punya suatu wadah kotak atau akuarium ya. Kemudian akuarium ini Bu Pras masukkan air di dalamnya. Airnya itu akan datar, teman-teman. Pernah lihat ada akuarium ya di rumah ya? Nah, airnya juga akan datar mengikuti permukaan bendanya. Jadi ini air. Ketika akuariumnya Bu Pras miringkan, misalkan seperti ini ya, maka dia airnya akan kemana? Ini akuarium nih, belum diisi air nih, kita mau isi air ceritanya. Airnya dia akan tetap datar, jadi datar itu seperti ini ya. Airnya akan seperti ini. Nah, inilah yang maksud dengan permukaan air itu, benda cair itu selalu datar. Nah, coba kita lihat. Bu Pras zoom dulu ya, kecil di Bu Pras. Nah, di sini lagi. Benda cair selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Di sini ada sebuah gambar. Nih, benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tumpahan air di meja akan mengalir ke tepi. Ke manakah air itu mengalir? Air mengalir ke tepi meja lalu menetes ke lantai. Air menetes dari meja yang lebih tinggi ke lantai yang lebih rendah. Jadi, di sini meja itu kan posisinya lebih tinggi daripada lantai. Ini lantai. Kalau kita menumpahkan air di atas meja, pertama air itu pasti akan ke segala arah meja, mencari tempat yang lebih rendah. Kalau misalkan posisi lantai di sini lebih rendah, maka dia air itu akan menetes, akhirnya tumpah ke lantai. Itulah sifat air, yaitu mengalir dari tempat yang tinggi, meja itu tinggi, kemudian ke yang lebih rendah. Atau contoh yang lain, pernah melihat waterfall atau air terjun? Misalkan ini bukit ya, kemudian di sini ada air terjun, ya kan, air terjun. Airnya mengalir dari tempat tinggi ke bawah, jadi tidak terbalik, mengalir ke atas atau jatuhnya ke bawah. Nah, itu adalah sifat air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Oke, mari berlatih. Beri tanda centang untuk sifat benda cair yang benar. Berarti yang benar saja yang dicentang. Air di dalam gelas akan berbentuk botol atau gelas? Gelas. Bentuk benda cair tetap atau berubah-ubah bentuknya? Bentuknya berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Berarti berubah-ubah. Maksudnya kalau dia di botol menjadi botol. Kalau dia di gelas menjadi gelas. Jadi berubah-ubah bentuknya. Permukaan air yang tenang selalu, nih air di akuarium itu kan tenang ya. Selalu apa tadi Bu Pras bilang? Datar. Nah, sudah ya, sudah dicentang semuanya.
Oke, kalau sudah dicentang, go to the next page. Sebelumnya Bu Pras hapus dulu ya. Oke, langsung saja ya ke halaman selanjutnya. Halaman berapa? Cepetan. Halaman 57. Dibuka halaman 57. Halaman 57 yang bagian ayo mencari tahu. Tadi kan kita membaca ya, ketika membuat agar-agar itu ada istilah wadah, loyang, kemudian mendidih. Nah, teman-teman tahu arti kata-kata ini? Kalau belum tahu, kita isi bersama-sama ya. Baik, kita isi. Cari arti kata-kata berikut. Wadah. Wadah itu apa? Wadah itu tempat ya. Tempat untuk menaruh sesuatu. Boleh berarti kalau sinonim itu wadah itu tempat. Kalau arti kata berarti diartikan. Berarti tempat. Ditulis ya. Langsung di bukunya saja. Tempat menaruh atau menyimpan. Menaruh saja ya. Sesuatu. Tulis ya. Kemudian loyang. Tadi ketika membuat agar-agar, jika meletakkan potongan buah ke dalam loyang. Loyang itu pernah melihat teman-teman kalau Bunda pernah membuat kue, itu membuat kue adonannya dituang ke dalam loyang. Loyang itu memang identik dengan bahan yang terbuat dari aluminium atau stainless steel ya. Berarti kita ambil singkatnya saja ya. Tempat adonan kue. Kalau terbuat dari tembain aluminium atau terbuat dari stainless steel boleh. Kue, biar singkat ya. Mendidih. Teman-teman pernah melihat air yang mendidih ketika dimasak, misalkan di atas kompor, kemudian airnya mendidih itu belupak, belupak, belupak begitu ya. Nah, itu berarti mendidih itu apa? Menggelembung-gelembung karena dipanaskan. Iya kan, karena dipanaskan ya baru mendidih. Nah, kalau tidak muat di bawahnya saja. Nah, bisa terbaca ya. Insya Allah bisa Bu Pras coba baca. Wadah artinya tempat menaruh sesuatu. Loyang, tempat adonan kue. Kalau mau ditulis lebih lengkap, tempat adonan kue yang terbuat dari logam, misalkan dari aluminium atau stainless steel, boleh. Mendidih, artinya menggelembung-gelembung karena dipanaskan. Nah, teman-teman, selanjutnya diminta untuk membuat kalimat. Membuat kalimat itu yang baik itu terdiri dari subjek. Subjek itu biasanya orang atau orang ya subjek itu saya atau misalkan nama itu subjek. Kemudian diikuti kata kerjanya apa? Kemudian baru objeknya. Kalau wadah, wadah ini biasanya dia objek ya, karena bukan orang atau bukan juga sedang melakukan pekerjaan. Berarti kita cari subjeknya dulu. Misalkan jika, subjek tadi orang ya artinya. Jika, kemudian kata kerjanya meletakkan
Apa? Potongan buah atau buah ke dalam wadah. Nah, kalimat yang baik. Ini ada jika itu subjeknya, subjek atau S, Ibu tulis di atasnya ya, di bawahnya kok kecil. Ya, di bawahnya subjek meletakkan itu predikat atau kata kerjanya. Atau kata kerja. Buah ini adalah objek, kemudian ke dalam wadah ini keterangan tempat. Ini kalimat yang baik ya, intinya ada orangnya, kemudian kata kerjanya, kemudian ada objek atau keterangan. Lanjut. Loyang. Misalkan tidak membuatnya menggunakan subjek predikat gitu. Loyang terbuat dari aluminium, boleh Bu Pras? Boleh. Berarti loyang terbuat dari aluminium. Loyang terbuat itu berarti kalimat kita pasif ya, terbuat atau dibuat. Aluminium dibuat loyang. Loyang terbuat dari aluminium, atau kita tetap mau menggunakan kalimat yang menggunakan subjek. Misalkan ibu, ini subjeknya, memasukkan atau memasukkan, ini predikatnya, adonan ke dalam loyang. Boleh. Atau adonan kue. Oh, enggak ada kuenya ya. Adonan dimasukkan ibu ke dalam loyang, boleh. Mendidih. Air. Subjek juga ya. Mendidih. Karena dipanaskan, boleh. Sudah ya. Ditulis yang rapi di bukunya sambil dipelajari. Boleh membuat contoh kalimat di luar Bupras. Jadi intinya teman-teman pikirkan dulu subjeknya siapa. Kemudian kata kerja, rumusnya itu ya, subjek itu bisa orang dan atau benda, air tuh. Kalau di bahasa Inggris itu kan he, Ayu Dewi he, it. Sama ya, it itu benda. Kemudian diikuti kata kerja atau verb atau predikat kalau di bahasa Indonesia, kata kerja. Kemudian objek boleh ditambahkan dengan keterangan atau SPOK. Ini adalah susunan kalimat yang baik atau sekurang-kurangnya memenuhi subjek predikat. Nih ya teman-teman ditulis ya, ini pelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa juga dalam kalimat itu nama orang ditulis dengan huruf besar. Kemudian huruf di awal kalimat itu juga huruf besar. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan tanda titik. Baik, lanjut ya. Ke halaman selanjutnya. Untuk SBDP, teman-teman, karena ini adalah terkait dengan praktek menari ya, mengikuti gaya gerakan air, kemudian nanti ada juga menirukan gerakan-gerakan, teman-teman baca mandiri, baca di rumah, kemudian ikuti gerakannya. Jadi sembari kita belajar, sembari kita berolahraga. Lanjut ya. Nah, selanjutnya sifat benda gas. Kalau tadi kita sudah belajar sifat benda cair, sekarang kita belajar sifat benda gas. Sifat benda gas. Benda gas kemarin contohnya apa? Udara. Betul. Udara.
itu benda gas. Asap, benda gas. Nanti kalau teman-teman itu belajar kembali itu akan ada contoh-contoh yang lain. Sifat benda gas. Angin adalah udara yang bergerak. Jadi teman-teman bedanya angin dan udara itu apa? Ya, angin itu adalah udara tapi bergerak. Seperti kita di depan kipas gitu kan. Rambut kita tersibak-sibak karena tertiup angin. Nah, itu angin itu adalah udara yang bergerak. Udara adalah contoh benda gas. Bagaimana sifat benda gas? Nah, di sini disampaikan sifat-sifat benda gas adalah sebagai berikut. 1. Benda gas bersifat mengikuti bentuk wadahnya. Seperti tadi ya. Air pun kalau dimasukkan ke dalam balon, itu akan menjadi balon. Pernah ada yang memasukkan air? Nah, sama udara ketika dipompakan ke suatu wadah, dia akan menyerupai atau mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya balon, di sini dicontohkan balon. Jadi ketika balon ditiup, semakin ditiup, itu udara akan mengisi penuh balon. Kemudian juga kalau teman-teman itu misalkan meniup udara ke dalam gelas kemudian ditutup rapat, itu juga akan menyerupai gelas udaranya. Kita udah tidak lagi melihat bentuk udara itu seperti apa. Kemudian plastik, dimasukkan ke plastik, kita ikat sama seperti plastik. Nah, itu ya berarti benda gas bersifat mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian yang kedua, benda gas bersifat menekan ke segala arah. Buktinya begini, kalau teman-teman tiup balon ini semakin besar, semakin besar, semakin besar, ini udara itu akan menekan ke segala arah permukaan balon. Nah, balon ini terasa keras. Semakin dipegang besar, semakin keras. Kalau terus-terusan ditiup, nanti balon itu akan bisa meletus karena ketekan-ketekan seperti itu. Jadi diingat-ingat ya, sifat benda gas itu diantaranya adalah 2 ini. Seperti itu ya. Jadi kita di sini sudah mempelajari wujud benda ada 3, padat, cair, dan gas, kemudian sifat benda padat, sifat benda cair, dan terakhir sifat benda gas. Nah, selanjutnya ke halaman nih, di sini ada eksperimen nih, teman-teman. Misalkan teman-teman habis minum air mineral dalam botol, kalau teman-teman itu tekan, itu kan ditutup rapat, kemudian teman-teman tekan menjadi keras sampai tutupnya itu terpental ya. Nah, itu membuktikan bahwa di dalam botol yang benar-benar tidak ada isinya atau kosong, di dalam botol itu ada udara. Ya, contohnya tadi kalau teman-teman tekan tuh tutupnya terlepas. Nah, itu membuktikan bahwa udara itu di botol yang benar-benar kosong pun ada udara. Lanjut ya. Susun kata-kata acak menjadi kalimat dan tulisan. Teman-teman sudah bisa mengerjakan sendiri ya. Kita sudah beberapa kali mengerjakan bentuk kata-kata yang diacak. Nih, di sini ada satu bergerak yang adalah angin udara. Berarti huruf kapital nih biasanya sih diawali dengan huruf kapital ya. Angin ditulis ya. Adalah udara yang bergerak. Nggak kelihatan ya? Kemudian, ada gas, udara, benda merupakan berwujud. Udara merupakan benda berwujud gas. Ini kan huruf kapital ya. Udara merupakan benda berwujud gas.
Nah, silakan ditulis teman-teman. Ditulis langsung di buku saja. Sudah ya? Kalau sudah, kita lanjut. Nah, di SBDP, teman-teman seperti Bu Pras tadi, pertama tadi ada gerakan menirukan air. Kemudian selanjutnya gerakan menirukan angin. Teman-teman baca, kemudian ikutin gerakannya. Untuk kita belajar sambil badannya itu bergerak. Lanjut ya. Untuk matematika, teman-teman sudah Bu Pras terangkan sebelumnya melalui video-video pembelajaran sebelumnya. Jadi untuk matematika, kemudian bahasa seperti adab, ketika bermain di rumah teman, itu teman-teman bisa isi mandiri, mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Nah, ini sudah kita bahas dan sudah Bu Pras terangkan. Jadi untuk mengisinya, teman-teman bisa kerjakan secara mandiri. Nah, lanjut ya. Kita lanjut ke kegunaan benda. Nah, semua benda yang ada di sekitar kita itu mempunyai kegunaan. Kalau di buku ini diberikan contoh ada tali tambang, kemudian buku, kemudian ada jembatan. Teman-teman mungkin bisa ya mencari tahu kegunaan benda-benda yang di sekitar teman-teman saja. Misalkan kegunaan pensil, kegunaan buku, kegunaan pensil untuk menulis. Nah, seperti itu ya, kegunaan penghapus. Jadi, teman-teman cari benda yang ada di sekitar kita saja, kemudian sebutkan kegunaannya. Tulis seperti itu. Kemudian, kegunaan benda berdasarkan bahan pembuatannya. Ini ada buku, berarti buku itu terbuat dari kertas. Kertas itu terbuat dari kayu. Jadi kalau diruntut itu pasti ada asal dari bahan dasar pembuatannya. Nah, ini buku itu terbuat dari kertas, sifatnya ringan dan menyerap tinta. Kemudian ada lagi jembatan terbuat dari baja atau besi baja, sifatnya keras dan kuat. Kita tulis saja ya, baja atau besi. Sifat bahan keras, kuat. Dapat menopang berat, boleh. Akuarium terbuat dari kaca. Sifat bahan keras, kemudian kedap air atau tidak dapat tidak tembus air ya, tidak menyerap air. Atau tidak tembus air boleh. Lanjut ya. Ke pembelajaran 6. Ini pembelajaran 6 itu subtema kita pembelajaran yang terakhir ya. Kita di sini bisa lihat ada gambar. Ada gambar titik masih kecil ya, tidak kelihatan. Bu Pras zoom dulu. Masih semangat? Alhamdulillah. Semangat ya, tetap semangat. Pembelajaran 6, bersikap sopan dan patuh pada aturan sangat diperlukan. Nah, ini teman-teman untuk bahasa Indonesia ini pembelajaran kita itu masih sekitar sikap disiplin, patuh dengan aturan, sikap sopan santun. Jadi ini sudah kita pelajari dari awal ya. Ketika bermain seperti apa, kemudian aturan saat bermain. Nah, teman-teman silakan dibaca bahasannya di pembelajaran 6, insya Allah itu bahasanya sudah kita pelajari. Kemudian untuk matematika juga sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, ini di bagian terakhir, coba kita baca di kegiatan sama orang tua nih teman-teman, ceritakan pengalamanmu ketika bermain di rumah teman.
Bermainnya tadi kalau datang kita mengucapkan salam. Kemudian aturannya kalau sudah di rumah teman tidak membuat gaduh diceritakan ya. Diceritakan kepada ayah, bunda boleh. Nah, di sini ada keterampilan berpikir tingkat tinggi nih teman-teman. Wah, berpikir HOTS. High Order Thinking Skill. Wah, berpikir levelnya tinggi. Level berapa nih? Berpikir tingkat tinggi. Tingkat berapa nih? Bila segelas, coba kita pecahkan seperti apa berpikir tingkat tingginya. Kalau terlalu tinggi, nanti coba kita cari bantuan. Kemana? Membaca buku, kemudian membaca referensi dari internet boleh. Tapi kita coba dulu teman-teman. Jawablah pertanyaan berikut. Bila segelas air tumpah di meja, kemanakah air itu akan mengalir? Jelaskan. Wah, tadi kalau air tumpah di meja, itu airnya akan mengalir ke segala arah permukaan meja, mencari permukaan yang lebih rendah. Berarti kemana air itu mengalir? Air akan mengalir ke seluruh permukaan meja menuju tempat yang rendah. Jadi kalau tempat mejanya itu ada yang rendah, nanti dia akan menetes ke bawah. Seperti itu ya. Berarti ke seluruh permukaan dulu tuh dia lebar gitu ya di air itu. Kemudian ketika dia menemukan tempat yang lebih rendah, dia akan terus mengalir ke tempat yang lebih rendah. Berarti jelaskan. Berarti sifat air itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tidak perlu ditulis ya. Kita jawab secara lisan saja. Kemudian, apa yang terjadi bila air dari gayung disiram ke atas? Bagaimana bentuknya? Pernah ada yang mencoba melempar air dalam gayung ke atas? Bentuknya seperti apa? Bentuknya tidak beraturan. Tidak mengikuti wadahnya, karena wadahnya tidak ada gayung. Tadi kan gayungnya menyerupai gayung, tapi ketika dilempar ke atas bentuknya menjadi tidak beraturan. Apa yang terjadi? Ya air akan jatuh ke bawah. Nah, ketika kita lempar ke atas, air itu akan kembali jatuh ke lantai. Kenapa? Karena sifat air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, bukan tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Satu lagi nih teman-teman, kalau pernah melihat video atau melihat sendiri ketika kita ada orang yang mengisi bensin, itu sering ada yang menggoyang-goyangkan motor atau mobilnya dengan maksud dan tujuan terisi lebih banyak bensin. Nah, sebetulnya tidak perlu dilakukan ya teman-teman kalau kita melihat sifat air yang tadi. Menempati ruang, dia mengalir dari tempat yang tinggi ke yang rendah, kemudian menyesuaikan bentuknya. Ada satu lagi sifat benda cair, meresap melalui celah-celah kecil. Ya, berarti kalau tangki bensin itu bentuknya misalkan tabung, ya pasti akan terisi penuh, tidak perlu digoyang-goyang. Nah, seperti itu ya. Nah, ini pembelajaran kita hari ini. Apa yang bisa kita ambil? Atau kita buat rangkuman, coba kita tulis dulu ya. Pelajaran apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Disiapkan buku tulisnya. Kalau sudah disiapkan, kita tulis apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ditulis, jangan lupa nama. Kemudian hari ini, hari tanggal berapa, hari apa, dan tanggal berapa. Tulis ya, kesimpulan dari atau rangkuman, kita boleh rangkuman, tulis dulu nama. Di buku tulisnya ya. Kemudian hari dan tanggal. Rangkuman atau ringkasan materi yang kita pelajari hari ini apa? 1. Tentang sopan santun saat bermain. Berarti disiplin itu
Disiplin dalam bermain. Tidak perlu kita tulis ya, kita tuliskan saja wujud benda, kemudian sifat-sifat benda. Tadi kita belajar sifat-sifat benda ya. Yang pertama, sifat benda padat. Bu Pras bagi papannya dulu menjadi 2 bagian ya. Ini A ya, biar tidak sama. A, sifat benda padat. Yang pertama, bentuknya tetap. Bentuk dan ukurannya tetap. Satu saja ya. Benda padat dapat berubah bentuk bila apa? Dipotong, kemudian di kertas bisa disobek ya. Kemudian kalau benda padat lunak berarti dia ditekan atau diremas-remas. Ditulis yang rapi ya. Kemudian B, benda cair. Sifatnya 1. Bentuknya mengikuti wadahnya. Tidak muat. Bu Pras hapus dulu ini. Bentuknya mengikuti wadahnya. Kemudian yang kedua, permukaan benda cair selalu datar. Kemudian yang ketiga, tadi bagaimana mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ke tempat yang lebih rendah, wah tidak muat. Ibu Pras lanjut ke atas ya. Mengalir dari tempat yang tinggi, lanjutan ya, ke tempat yang lebih rendah. Kalau teman-teman di sini buku tulisnya sudah tidak muat, tulisnya di bawahnya ya. Kemudian yang C, benda, sifat benda apa? Ini belum ada sifatnya teman-teman, Bu Pras. Ulangin dulu ya. Sifat benda cair.
Kalau ini berarti sifat benda padat. Sifat benda padat, maaf, sifat benda gas. Yang pertama, benda gas itu mengikuti bentuk wadahnya, berarti bentuknya mengikuti wadahnya, sama seperti benda cair ya, bentuknya mengikuti wadahnya. Yang kedua, menekan ke segala arah. Kalau kemarin ada sifat yang kita pelajari pertama-tama itu ideal adalah menempati ruang atau benda gas itu menempati ruang. Berarti kalau nggak ada ruangannya ya berarti nggak bisa ada gas di dalamnya. Misalkan benda padat itu apa ya? Teman-teman bisa memegang benda padat buku gitu. Buku itu kan tidak ada ruangan ya, ruangan kosong di dalamnya berarti dia tidak ada udaranya. Nah, ini ditulis yang rapi. Kemudian seperti biasa minta tanda tangan, bunda boleh, ayah boleh, kakak atau saudara yang lain. Tanda tangannya di bagian bawah. Misalkan contohnya di sini di buku bawah. Kemudian beri nama. Selanjutnya dikirim ke Google Classroom. Baik ya teman-teman, pembelajaran kita hari ini insya Allah sampai di sini. Sampai jumpa lagi di pertemuan pembelajaran berikutnya. Bu Pras mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam bertutur kata selama menyampaikan materi atau bahkan kesalahan dalam menyampaikan materinya. Mohon maaf lahir batin, Bu Pras tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insya Allah di pembelajaran berikutnya.